Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-temanku dimanapun anda berada? Semoga selalu sehat dan juga selalu dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya mau melihat dulu, oke, pendapat teman-teman semuanya. Kalau seandainya teman-teman setuju, sepakat, satu suara juga sama saya, pinjol-pinjol dihapuskan di Indonesia ini karena sudah terlalu banyak memakan korban, oke. Silakan teman-teman subscribe dan juga like video ini seberapa banyak teman-teman yang mendukung. Dan kalau seandainya teman-teman tidak suka, tidak mendukung pinjol dihapuskan atau tidak dibubarkan, silakan teman-teman tidak usah subscribe dan juga tidak usah like video ini, oke? Itu saja, silakan lakukan. Langsung kita kembali ke pembahasan. Nah, di sini apa sih resiko kalau seandainya kita sudah telat bayar galbay 6 bulan di aplikasi pinjol? Nah, di sini ada informasi dari DC Pinjol, langsung kita lihat, kita simak, oke? Siapa tahu ini bermanfaat untuk kita semua. Mereka memberikan pengalaman mereka selama menjadi DC. Oke, saya bacakan informasinya, oke? Sebentar. Kita lihat. Saya DC Kredipo. Iya benar apa yang si abang bilang. Kalau udah 6 bulan tuh kita lepas usir galbay. Gua kasih tahu cara kerja DC. Setiap DC punya hak selama 2 minggu, oke? Kalau udah nggak bisa, akan dilempar ke tim DC yang lain yang lebih galak gitu, dan seterusnya sampai bulan ke-7, oke? Baru semua DC akan lepas user galbay itu. Semoga bermanfaat info ini. Jangan takut, kita juga manusia, kita punya simpati asal kalian kooperatif. Kita juga bisa beri solusi. Intinya, kalau didatangi bilang apa adanya, jangan marah-marah, bilang aja nggak sanggup. Kita DC juga manusia, paling dilempar ke tim DC lain yang lebih galak, oke? Nah, ini dari ini dari DC Kredipo, oke? Yang sudah resmi, raksasa sudah pasti Kredipo menurunkan DC-nya, oke? Dia bercerita kalau seandainya sudah 2 minggu, oke, DC itu kalau sudah tidak mampu untuk menagih, mereka akan dilempar ke tim DC lain, tapi yang lebih galak katanya. Kalau tidak juga bisa seperti itu, oke? Jadi intinya di sini tetap kaliannya kuat-kuat saja mental, para nasabah teman-teman, kuat-kuatkan saja mental, oke? Mereka tidak akan bisa ngapa-ngapain. Ini sudah pasti dari DC-nya langsung bercerita kepada kita, oke? Dia memberikan pengalaman. Nah, ada lagi dari DC lagi, saya lihat lagi, oke? Nah, dia bercerita juga. Saya mantan DC, tapi bukan DC pinjol. Sama saja, oke? Pinjol nggak pinjol, yang penting DC, oke? Saya cuma mau ngasih masukan, nggak perlu takut kalau ada DC datang ke rumah. Temuin aja dan ngobrol aja apa adanya. Dan DC juga nggak akan melanggar aturan, karena kalau ada DC yang melanggar aturan, nggak perlu dibayar dan bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib jika ada melanggar hukum, oke? Kalau untuk saling menyalahkan, sebenarnya pihak yang ngasih pinjam juga kadang masih salah karena ngasih pinjam ke orang yang nggak tahu tentang si orang itu sanggup apa enggaknya untuk membayar. Tapi di saat galbay seolah nyalahin si peminjam. Nah, ini saya setuju juga. DC-nya juga sudah sangat sadar apa yang dia lakukan, oke? Kenapa? Yang disalahkan itu sebenarnya jangan menyalahkan masalah peminjam saja, oke? Harus salah juga yang memberi pinjaman seperti pinjol, oke? Kenapa semua orang diberikan semua pinjaman? Dia tidak melihat pekerjaan orang ini seperti apa, oke? Ini orang apa namanya tuh dari mana? Seperti itu, oke? Pokoknya penghasilan dari mana, usahanya apa, oke? Mereka memberikan saja, bahkan lebih dari 3 aplikasi, bahkan sampai ada puluhan aplikasi. Kan sudah ngaco ini. Pinjol-pinjol Indonesia ini sudah tidak bisa dijelaskan lagi, oke? Sudah ngarang, oke? Sudah nggak jelas, oke? Regulasinya OJK itu seperti apa memberi mereka regulasi? Kenapa masih banyak pinjol-pinjol yang nakal, oke? Nah, tadi kita lihat sendiri, oke? Cerita dari DC-DC pinjol yang memberikan pengalamannya sebagai sebagai debt collector pinjaman online, oke? Nah, jadi teman-teman semuanya tetap kuatkan mental, jangan pernah takut sama DC pinjol. Mereka tidak akan melakukan hal-hal yang di luar batas. Mereka sudah bercerita sendiri, oke? Kalau seandainya mereka melakukan hal-hal yang di luar batas, silakan laporkan ke pihak yang berwajib, oke? Mereka sudah mengatakan kalau seandainya di luar batas, ingat, oke? Yang paling penting kalian harus tahan diri, tahan emosi apabila Anda didatangkan sama DC pinjol. Itu saja pokoknya, yang paling intinya, oke? Jadi jangan pernah takut, oke teman-teman. Nah, balik ke kesimpulan, sebenarnya tanggung jawab yang paling utama itu adalah para pihak OJK, Otoritas Jasa Keuangan, karena semuanya itu berakar dari pinjaman online. Pinjaman online dipayungi oleh OJK atau regulasinya diberi oleh OJK, dan OJK itu adalah tangannya pemerintah. Harapan kita cuma kepada OJK. Kalau seandainya tidak beres
membenahi pinjol ini, silakan, oke, ganti saja orang-orang OJK bila perlu, oke, yang berintegritas sangat tinggi, ingin membela masyarakat bawah, karena sudah banyak sekali yang berjatuhan korban-korban di Indonesia ini. Jangan sampai korban-korban selanjutnya berdatangan lagi, karena saya lihat peminjaman online ini setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun datanya semakin meningkat. Berarti ekonomi kita semakin tidak baik-baik saja. Kenapa orang lari ke pinjol? Karena ekonomi atau uang tidak ada di rumah, tidak ada di saku untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Jadi intinya pemerintah paling bertanggung jawab. Cobalah Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia, kita harapkan bersama-sama, oke, selesaikan permasalahan pinjaman online ini. Siapa lagi yang kita harapkan selain Bapak Presiden Prabowo yang katanya ingin berpihak kepada masyarakat kecil khususnya, oke, seperti kita ini, oke. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau seandainya teman-teman termasuk orang-orang yang mendukung channel ini, silakan teman-teman subscribe dan like. Kita gaungkan petisi bersama-sama, suara yang kuat untuk supaya pemerintah tahu bahwasanya masyarakat kecil ini banyak yang dirugikan korban pinjaman online, oke. Ini saja, kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah takut sama pinjaman online. Terima kasih.